Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Alim Mahdi, tentunya di channel kesayangan Alim Mahdi Channel. Semoga Anda semakin sehat dan bahagia. Pagi hari ini saya kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Kiai Haji Mustafid Amna LC. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Diponegoro Glungkung, Bali, dan beliau juga adalah pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya bersama dengan Kiai Haji Mustafid Amna LCMA gitu ya. Apa itu LCM? Kata orang LC itu lucu sekali. Iya. Beliau Kalau Kiai Haji itu terlalu tua. nggak usah protes dulu, nanti gampang itu ya kan. Nanti dikomentari aja di channelnya. Ini gimana nih? Oh, masa orang ngomong ini repot. Mas apa lagi? Oke, nanti kita panggil Gus saja, Gus ya kalau gitu. Enggak, Mas Kiai. Baik, teman-teman sekalian, hari ini di channel ini akan kita bahas tentang makna Tuhan ya, makna Tuhan. Berat sekali, Rek. Tapi sebetulnya Tuhan ini setiap hari bahkan mungkin setiap saat kita sebut ya, ketika kita sholat, kita berdoa, kita dapat rezeki, kita bersyukur juga menyebut nama Tuhan. Ya. Tapi mungkin kita perlu juga tahu ya dari Mustafid nanti apa sih itu Tuhan dalam bahasa, makna dan implementasinya. Suka ya orang sekolah. Iya dong, harus begitu. Apalagi begini, hari ini kan kata-kata Tuhan ini viral ya. Ya. Kita sudah tahu di mana-mana, sudah di YouTube juga banyak, di media massa terkemuka juga banyak. Ya bahwa ada seorang pejabat lah begitu ya. Kalau saya berdoa setelah sholat, gitu kata beliau. Doa saya simpel saja. Ya, Tuhan pakai bahasa Indonesia saja karena Tuhan kita bukan orang Arab. Nah, ini yang kemudian menuai banyak respon termasuk protes. Bahkan ada beberapa ulama juga ya, orang yang dikenal juga memprotes. Ya kalau pejabat janganlah yang kontroversi. Ada juga boleh nyebut bahwa Tuhan itu berdoa itu boleh dengan pakai bahasa apa saja, tapi jangan dikait-kaitkan dengan etnis dan lain-lainnya. Ada yang bilang begitu juga. Nah, saya ingin tahu kalau menurut Ustadz Amna ini bagaimana ini. Nah itu. Kalau pertama ya saya sih berhusnudzon saja. Jadi barangkali yang terucap itu tidak sama dengan yang dimaksud. Kalau saya berhusnudzon, barangkali yang dimaksud oleh Bapak ini, jadi Tuhan itu mau manusia berdoa dengan bahasa apapun itu tahu. Mungkin maksudnya maunya seperti itu. Iya. Cuman mungkin keselio lidah. Keselio ya. Iya, keselio lidah. Mungkin pelajaran yang bisa kita petik saja, mungkin barangkali memang kalau bukan bidang kita, keahlian kita, mungkin kita agak sedikitlah membatasi diri. Kalau misalnya saya bicara tentang ekonomi makro, manajemen perusahaan, pertahanan negara, mungkin ilmu saya itu bukan bidangnya ya. Ya, saya mungkin berusaha membatasi diri gitu. Maksudnya mungkin baik ya. Dan sebenarnya kalau yang dimaksud seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Tuhan itu
bukan manusia. Ya, ya. Oke. Jelas kan? Jelas saya Manusia kira. mau menggunakan bahasa apapun Tuhan itu tahu, itu husnudzon Ya, saya. itu ya. clear saya Ya, kira. clear, saya kira clear. Dan mungkin kita juga tidak bermaksud menambah keruh suasana. Cuman kita memang perlu memahami Tuhan itu sebagaimana Tuhan sendiri menjelaskan dirinya. Karena Tuhan itu kan kalau kita sebut satu dengan istilah mungkin misteri ya. Misteri itu kan sesuatu yang tidak kita ketahui ya. Jadi banyak hal-hal yang tersembunyi dari Tuhan itu sendiri di mata manusia. Kenapa? Karena jangkauan manusia kan terbatas. Ya, jangkauan manusia itu terbatas. Pengetahuan yang dimiliki oleh manusia itu terbatas. Berdasarkan ya paling tidak ya sumber pengetahuan yang dimiliki oleh manusia itu paling tidak kan ada pintu-pintu pengetahuan itu melalui panca indera dia. Dia tahu bahwa ini hitam itu dari matanya. Dia tahu bahwa suara ini keras dari telinganya, bahwa ini halus dari rapaknya dan seterusnya. Itu kemudian menjadi sumber pengetahuan manusia. Akhirnya itulah kemudian ada yang dituliskan, ada yang diucapkan, ada yang dipraktekkan. Itu jadi sumber pengetahuan manusia. Nah, pertanyaannya adalah Tuhan itu kalau kemudian menjadi objek dari pengetahuan kita, itu mau dijangkau pakai apa? Nah, itu wah ini gimana? Mau dijangkau pakai apa? Iya. Siapa yang pernah melihat Tuhan? Betul. Siapa yang pernah mendengar Tuhan? Iya. Ini Ustaz, kalau gini, Tuhan sendiri itu maknanya apa sih gitu loh? Oh iya ya, sebelum kita ke sana ya, ini sebelum penting kita ini. kesana. Ya, bisa jadi orang beda-beda, yang disembah, yang dikagumi, yang dicintai, yang melindungi. Apa sebenarnya makna Tuhan itu apa? Ya, kalau dalam bahasa Indonesia barangkali teman-teman saudara-saudara bisa melihat di kamus lah ya, kamus besar bahasa Indonesia Tuhan itu apa. Kalau di dalam wacana ya atau literasi Islam, Tuhan itu banyak disebutkan di dalam kitab suci di Al-Quran itu dengan istilah ilah atau rob. Istilah ilah atau rob. Ya. Nah kemudian ilah itu sendiri itu dalam bentuk satu kata penamaan, tetapi dia sebenarnya pecahan ya atau cabang. Ini dalam dalam dari sisi kata ya, dari sisi kata dari mana itu diambil kata ilah itu atau apa makna ilah itu. Ilahun itu kan isim, maksudnya kan isim jamid ya, isim yang menjadi sumber dari isim-isim yang lain. Nah, tetapi ilah di situ dimaknai sebagai makluhun dari aliha ya'lahu yang artinya itu menyembah ya. Ya, jadi ilahun itu sebenarnya kan sesembahan. Berarti sesembahan itu artinya sesuatu yang menjadi objek yang disembah itu sesembahan. Kan orang itu menyembah. Kalau menyembah itu kan berarti satu tindakan yang kemudian dia memerlukan kata kerja objek. Itu ya. Yaitu kata kerja. Siapa? Nah, itu kan memerlukan objek yang disembah. Objek yang disembah itulah yang disebut dengan ilah. Berarti gini, Ustaz. Iya. Ilah ini berarti banyak macamnya, tergantung orangnya kan. Iya, kan? Iya. Secara kebahasaan ya, secara kebahasaan ilah itu ya setiap sesuatu yang disembah. Iya. Kalau misalnya Mike ini ya, ada orang yang nyembah, makanya namanya ilah. Nah itu dia. Makanya botol kecap. Botol kecap kalau ada yang nyembah itu namanya ilah. Walaupun botol kecap. Jadi apapun benda apa itu yang diciptakan oleh manusia ataupun yang memang sudah ada di alam ya, apa batu, apa gunung, apa sungai, ketika itu disembah jadi ilah itu. Nah sekarang menyembah itu apa? Kan gitu akhirnya pertanyaannya. Jadi kapan Mike ini menjadi sebuah sesembahan?
Oke, mungkin tidak hanya sekedar mic ya. Ya. Mungkin juga harta ya, anak Oh iya, istri, oh iya. keturunan. Apa saja pokoknya, Gitu semua hal yang menjadi objek sesembahan itu disebut dengan ilah, atau kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mungkin Tuhan. Nah, oke. Maka kita sering dengar kan, Iya. ada menuhankan apa Oh gitu, iya. menuhankan Menuhankan harta, nafsunya. menuhankan jabatan, Iya, menuhankan. menuhankan bosnya. Betul. Hanya pertanyaannya begini, apakah semua yang berarti kan misalnya menyembah apa tadi menuhankan atau mungkin sekedar mengagumi misalnya, menyayangi itu masuk nggak? ini yang- Artinya apa? ini Ada yang- ukurannya nggak, Ustaz? Sehingga dikatakan menuhankan itu. Nah, ini penting ini. Ya. Nah, jadi tidak setiap orang yang mengagumi berarti itu menuhankan. ya. Tidak setiap orang yang menghormati itu disebut Menuhankan. menuhankan. Tidak setiap orang yang merasa dia butuh itu disebut menuhankan. Iya, iya, iya. Saya mengatakan, waduh Mike ini bagus ini. Iya, iya, iya. Kan saya mengagumi, tidak berarti saya menuhankan ini. Jadi menuhankan itu banyak variabel yang untuk seseorang itu dikatakan menyembah. Dan yang paling menonjol adalah ta'zim. Takdim, Jadi pengagungan. mengagungkan. Jadi pengagungan. Contohnya Saya seperti mengagumi tapi tidak mengagungkan. Itu ya? itu salah satunya ya. Itu hanya beda bahasa kan ya? Beda dong. Mengatakan ini bagus itu saya mengagumi. Tidak setiap saya mengatakan sesuatu yang itu bagus saya mengagungkan. Apa kira-kira bedanya? Saya masih agak ini nih. Gini ya. Ya. Pengagungan itu melibatkan rasa hati. Hati. Oke. Dan kemudian pengagungan tadi diikuti oleh ketaatan. Oleh ketaatan. Oke. Ketergantungan. Penguasaan. Iya. Oh begitu ya. Iya. Ikuti lanjutan video ini dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.